Terima kasih. Ini sebenarnya bukan jadwal saya. Saya menggantikan Dr. Dedi sebelumnya ya yang menggeser. Saya hari Kamis, tapi karena saya nggak bisa hari Kamis, ada acara di rumah sakit, makanya hari ini kita selesaikan aja kuliah kita ya. Kuliah hari ini adalah mengenai aktivitas fisik pada dewasa dan geriatri ya. Nggak enak ya, nggak ada nampak wajah saya ya, nggak apa-apa ya. Oke, saya share screen. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke aktivitas fisik, sebelum kita mulai ke aktivitas fisik, adik-adik harus mengetahui dulu apa itu yang dimaksud dengan layanan kedokteran fisik dan rehabilitasi, ya, atau yang lebih dikenal orang sekarang adalah rehab medik, rehabilitasi medik. Ya, itu merupakan disiplin ilmu yang saat ini saya miliki, ya. Sebelumnya sudah pernah dapat kuliah mengenai ini? Belum? Bapak kontingnya siapa? Bapak Kures ya? Kures ya? Belum ya? Siapa namanya? Kusyairi. Oke. Ini angkatan berapa, Dek? 2019, dokter. 2019. Oh, baru memang ya. Belum ketemu saya. Oke. Iya, dokter. Berarti sebagai pembukaan kita overview ini dulu ya. Nanti baru kita masuk ke aktivitas fisiknya ya. Oke. Yang pertama adalah kita harus, ini suara saya jelas ya? Jelas, dokter. Ya, nanti kalau nggak jelas bilang aja. Yang pertama adalah mengenai konsep dasar ya. Di sini kita harus mengetahui fungsi, apa itu fungsi, apa itu disabilitas, dan bagaimana dengan hubungannya dengan kesehatan ya. Adapun falsafah dari ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi adalah untuk meningkatkan kemampuan fungsional seseorang sesuai dengan potensi yang dimiliki untuk mempertahankan dan atau meningkatkan kualitas hidup dengan cara mencegah atau mengurangi hendaya, ya, disabilitas dan kecacatan semaksimal mungkin. Oke. Disebut dengan ICIDH, International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps. Jadi apabila sudah ada suatu patologis, maka ada fungsi ya. Gangguan fungsi ini akan menimbulkan disabilitas ya atau kecacatan nanti ujungnya. Ini pengertian secara lebih luas yang saya sebutkan tadi. Mungkin slide ini belum saya share, nanti saya bagi ke Bapak Ketuanya. Nah, ini bagian dari ICF. ICF itu hampir sama dengan ICIDH, tapi lebih kompleks. Ya, dikeluarkan oleh WHO juga, yaitu International Classification of Functioning Disability and Health. Ya, di sini ada beberapa diagram bagan, ya, kondisi kesehatan, struktur dan fungsi tubuh, aktivitas. Contohnya adalah iskemik ya, yang sudah lagi masa pemulihan, tapi masih menimbulkan sequelae ataupun sisa kecacatan, ya, maka pasti itu ada gangguan pada struktur dan fungsi tubuhnya, ya. Hal ini akan menimbulkan keterbatasan aktivitas. Misalnya pasien dengan hemiparese, pasti aktivitasnya terbatas. Pasien dengan adanya dysarthria atau afasia, pasti juga akan terbatasi aktivitasnya, ya. Otomatis partisipasi di masyarakat juga akan terganggu. Pasien dengan hemiparese mungkin tidak bisa dengan lancar mobilisasi untuk pergi ke suatu tempat, ya. Tidak bisa, maka otomatis partisipasi dalam masyarakat terbatas karena komunikasinya
kurang jelas atau tidak ada sama sekali. Untuk memperbaiki ini, untuk mengurangi kecacatan yang faktor personal. Apa itu faktor personal? Faktor personal adalah faktor-faktor dari diri sendiri, ya. Misalnya harus ada motivasi. Demikian juga dengan bantuan dengan keluarga. Misalnya rumah apa ada tangga yang bagaimana jalannya, jalan menuju tempat keluar, bagaimana jalan menuju jalan di dalam rumah itu sangat dipengaruhi. Makanya harus diperhatikan secara kompleks, secara komprehensif. Nah, mengenai layanan kedokteran rehabilitasi ini, ya, dia sebenarnya adalah yang harus kita ketahui dulu adalah apa itu ilmu kedokteran konvensional, ya, yaitu, nah, adanya penyakit kronis asimptomatik dan penurunan fungsi tubuh yang tidak segera mengancam jiwa, mungkin tidak membutuhkan terapi apapun atau dianggap sudah tidak dapat diobati lagi. Maka sekarang muncullah kedokteran fisik dan rehabilitasi, ya, yang tujuannya adalah memampukan seseorang sehingga dia dapat berfungsi secara optimal dengan segala keterbatasan akibat suatu proses penyakit yang tidak dapat disembuhkan, ya. Jadi dia bukan pemulihan sempurna seperti sebelum sakit, ya. Kalau bisa didapat ya alhamdulillah, tapi kalau tidak juga ya, paling tidak kita seoptimal mungkin kita memaksimalkan fungsinya sehingga tercapailah kualitas hidup yang optimal juga, ya, bagi mereka yang tidak dapat mencapai pemulihan sempurna. Oke. Jadi dia tidak terbatas pada satu sistem organ seperti disebutkan tadi, dia komprehensif, ya. Tujuannya tadi sudah disebutkan mengembalikan fungsi pasien seoptimal mungkin, ya, sehingga dia dapat mandiri secara fisik, mental, sosial dan ekonomi. Sehingga perlulah pengkajian menyeluruh mengenai penyakit, konsekuensi akibat penyakit, bagaimana pengaruh keluarga, lingkungan sosial, ya, tanggung jawab pekerjaan, keadaan ekonomi, hobi pasien, harapannya, impiannya, ya, terhadap penyakit yang diderita pastinya. Oke, ini daftar pustaka. Ini overview, nice to know, biar adik-adik ini tahu. Kemudian kita langsung masuk ke intinya. Sebelumnya ada pertanyaan yang tadi? Enggak? Kalau enggak kita lanjut saja ya. Oke. Bapak ketuanya aman, Pak? Aman, dokter. Oke. Jadi kalau ada yang mau bertanya bisa disimpan pertanyaannya nanti ditanya terakhir ya, boleh. Kalau enggak apa-apa. Oke, ini udah nampak ya slide yang kedua. Oke. Nah, sekarang kita mulai mengenai aktivitas fisik pada dewasa dan geriatri. Yang harus diketahui dulu apa itu aktivitas fisik. Nah, waduh ini bercampur-campur lagi bahasa Inggrisnya, bentar ya. Apa? Jadi yang dimaksud dengan aktivitas fisik ataupun physical activity adalah gerakan dari tubuh yang dihasilkan oleh kontraksi dari otot-otot skelet, ya, yang akan menghasilkan peningkatan dari kebutuhan kalori, ya, yang melebihi resting energy expenditure atau yang disebut dengan REE. Apa itu REE? Jumlah kalori yang diperlukan selama 24 jam, ya, selama oleh tubuh selama masa non-aktif. Oke. Kita harus membedakan antara aktivitas fisik dengan exercise latihan, ya. Exercise atau latihan itu adalah bagian dari aktivitas fisik, tapi dia sudah terencana, ya, sudah terstruktur dan dilakukan berulang-ulang. Jadi ada dosisnya, ya. Kalau aktivitas fisik bisa kita lakukan seperti aktivitas sehari-hari, activity daily living, ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan atau menjaga, ya,
satu ataupun lebih daripada komponen-komponen physical fitness. Ya, apa itu physical fitness? Ya, yaitu komponen yang berhubungan dengan kemampuan untuk seseorang itu melakukan aktivitas fisik. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Nah, ada yang disebut dengan METS, metabolic equivalent. Ya, ini adalah suatu metode yang sudah terstandarisasi, ya, sudah banyak riset ataupun penelitian, dan dia mudah digunakan dan sangat-sangat nyaman karena tidak banyak memerlukan alat-alat canggih. Jadi untuk adik-adik bekal nanti untuk jadi dokter umum di puskesmas paling tidak itu bisa dilakukan untuk semua pasien yang mampu laksana, yang bisa paling tidak dia berjalan, ya, karena dia bisa sebenarnya daripada aktivitas fisik yang bisa dilakukan oleh seseorang ataupun pasien kita. METS ini ada klasifikasi, nanti ada cara perhitungannya, ada rumusnya, di mana hasilnya nanti terbagi antara apabila METS-nya kurang daripada 3, maka aktivitas fisik yang dilakukan itu bersifat ringan. Ya. Kemudian apabila METS-nya 3 sampai kurang dari 6, itu disebut dengan moderate physical activity, ya, sedang. Kemudian ketika METS-nya didapat lebih atau sama daripada 6, sama atau lebih daripada 6, itu aktivitas fisiknya bisa lebih berat, ya. Nah, ada tabelnya nanti akan saya share. Nah, ini nilai METS ini dapat diperoleh melalui nilai volume oksigen maksimal atau VO2 max, ya, di mana hasil yang didapat dari VO2 max ini secara ATS-nya atau American Thoracic Society, nah, didapat dari uji jalan 6 menit, 6 minute, ya, yang merupakan suatu uji latih maksimal. Seperti saya bilang tadi, kenapa 6 minute? Kenapa uji dalam 6 menit? Karena ini yang paling mampu laksana untuk sehari-hari, tidak memerlukan alat-alat canggih. Yang penting pasiennya bisa berjalan, ya. Apabila berjalannya pakai alat bantu juga boleh, tongkat misalnya, walker, ya. Tapi kursi roda tidak dihitung, karena itu tidak berjalan, ya. Asal dia bisa memakai dengan anggota gerak bawahnya, lower extremity-nya, uji ini bisa dilakukan. Nah, ini tadi saya bilang paling aman, paling mudah karena dia metodenya cuma berjalan, ya. Karena berjalan ini adalah salah satu aktivitas yang menggambarkan keadaan kesehatan seseorang menurut WHO, ya, pada ICF. Jadi jarak yang didapat setelah dilakukan 6 menit itu akan dimasukkan ke dalam rumus. Namanya adalah rumus Kahalin, ya. Nanti hasilnya dibagi dengan konstantas 3,5, maka akan muncul hasil METS yang tadi kita bahas 3 sampai 6, lebih 6, ya. Nah, ini tabel ini beberapa contoh jenis-jenis aktivitas fisik yang bisa dilakukan sesuai dengan jumlah METS yang kita dapat pada saat seseorang itu kita berikan 6 menit, ya, walking test. Contohnya adalah pada METS kurang daripada 3, ada disebut walking, ya, berjalan secara pelan, ya. Kemudian jenis kegiatan rumah ada detail, ya, secara detail per tabel, dan ini sebenarnya lebih lengkapnya bisa kita lihat di Compendium of Physical Activity 2011. Ini bisa di googling aja, nanti lebih lengkap, ya. Ini hanya sekedar saja sebagai gambaran saja, ya, secara ringkas. Nah, tadi secara umum untuk khusus untuk geriatri, untuk definisinya mungkin adik-adik sudah pernah tahu, tapi ini kuliah pertama ya, Dek, ya, untuk blok ini, ya. Sudah pernah dapat mengenai geriatri, Bapak Ketua? Hanya sedikit saja, Dokter, di blog sebelumnya. Oh, sudah ada. Karena saya tidak bahas secara detail mengenai geriatri, ya. Ini saya pikir ini adik-adik sudah tahu, nggak apa-apa, ya. Lebih ke aktivitas fisiknya nanti. Jadi pengertian definisi geriatri menurut WHO adalah
individu yang tergolong ke dalam usia di atas 60 tahun yang mengalami proses aging atau penuaan, di mana dia terjadi penurunan berbagai fungsi organ tubuh dan menyebabkan kesehatan fisik dan psikis yang mempengaruhi aktivitas daily living-nya, ya, activity daily living, aktivitas sehari-hari. Klasifikasinya menurut Kemenkes RI, yang pertama adalah ada yang disebut dengan pralanjut usia, ya. Ini umurnya 45 sampai 59 tahun. Nah, kemudian yang kedua adalah lanjut usia. Kalau pra tadi berarti persiapannya, ya. Ini lanjut usia, umurnya 60 sampai 69 tahun. Kemudian yang ketiga, lanjut usia dengan resiko tinggi, ya. Ini biasanya lebih daripada 70 tahun dan dengan masalah kesehatan. Tapi rata-rata yang namanya geriatri, orang tua pasti ada masalah kesehatan, ya, walaupun tidak berat mungkin. Apa gangguan sendi, ya, apa gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, ya. Oke. Nah, ini yang disebut dengan problem geriatri 14I, ya. Ini saya nggak detail juga. Ini teman-teman spesialis penyakit dalam yang geriatri mungkin sudah lebih detail. Di saya ini nice to know saja, ada immobility ataupun tanpa aktivitas, instability, ya, incontinence, intellectual impairment, infection, impairment of vision and hearing, ya, irritable colon, isolation, inanition, impecunity, iatrogenesis, insomnia, immune deficiency, dan impotence, ya. Ini yang disebut dengan 14I, ya, giant 14I. Problem geriatri. Nah, ini ada beberapa risiko yang berhubungan dengan aktivitas fisik. Bisa sering terjadi musculoskeletal injury. Makanya kalau untuk aktivitas fisik pada orang tua atau pada dewasa yang sudah ada gangguan gangguan fisiknya, ya. Yang pertama yang harus dipastikannya adanya supervisi ataupun caregiver, ya. Supervisi itu bisa dari keluarga ataupun caregiver. Caregiver itu adalah orang yang kita sewa ataupun yang kita minta untuk membantu seseorang yang sakit atau seseorang yang membutuhkan bantuan, ya. Biasanya bukan anggota keluarga kalau caregiver, tapi kalau bisa dengan keluarga lebih bagus karena lebih komunikasinya pasti lebih enak dan nyambung, ya. Kemudian yang kedua, yang sudah pasti sebelum kita merekomkan suatu aktivitas fisik pada orang dewasa yang sudah mengalami kelainan fisik ataupun pada geriatri, jangan lupa lakukan asesmen, ya, secara komprehensif. Jadi kita bisa mengetahui kebutuhan pasien dengan tepat. Nah, ini kalau secara dewasa seperti biasa asesmen fisik diagnostik, tapi kalau untuk geriatri dia lebih komprehensif, ya. Ya, ada pemeriksaan fisik, dia di sini status kesehatannya bagaimana, fungsi pendengarannya, ya, fungsi penglihatannya, bagaimana ekstremitas atas dan bawah, apakah sudah ada inkontinensia, ya, bagaimana status nutrisi si pasien ataupun si geriatrinya, ya. Nah, kemudian jangan lupa status mental, demensia itu sudah sering sangat mempengaruhi, ya, aktivitas daily living-nya kalau sudah ada demensia. Apakah ada depresi, ya? Kemudian kalau bisa dihitung status fungsionalnya lebih bagus, ada yang disebut dengan Bartter Index, ya. Di situ lengkap. Jadi kita bisa membuat skor activity daily living yang bisa dilakukan oleh seseorang. Kemudian jangan lupa, jangan hanya kita melihat pasiennya saja, tapi bagaimana status sosialnya. Bagaimana dukungan sosialnya untuk si pasien, bagaimana evaluasi lingkungan di sekitar rumah, termasuk di dalam rumah itu sendiri. Nah, ini pedomannya. Pedoman aktivitas pada geriatri. Yang pertama, pilihlah aktivitas yang sederhana dan sudah dikenal oleh si geriatri tersebut atau dewasa yang sudah mengalami kelainan fisik. Misalnya hobinya apa, ya, atau apakah pekerjaan sebelumnya, ya, kita sesuaikan jadi tidak terlalu berbeda, ya. Jangan misalnya pasiennya dulu adalah seorang
apa namanya ya, tukang masak. Nah, sekarang sudah geriatri, sudah nggak sanggup lagi masak, udah capek, kita disuruh merajut. Kan lebih-lebih nggak bisa, ya. Jadi kita sesuaikan. Kemudian sesuaikan dengan kemampuan dan pengetahuan, serta sejalan dengan tingkat pemahaman dan kewaspadaan geriatri. Ya, misalnya kita apa? Pasiennya dulu sebelum ataupun geriatrinya dulu sebelum ada kelainan fisik ataupun kelainan mental segala macam adalah seorang profesor. Kalau sekarang kan nggak mungkin lagi kita mengharapkan kegiatan yang setara ataupun supaya tidak sama dengan yang sebelumnya. Ya, otomatis kita harus menyesuaikan ya dengan tingkat pemahaman sekarang. Bagaimana kewaspadaannya juga. Kemudian aktivitas-aktivitas yang dilakukan itu harus berulang ya. Jadi yang penting dia repetitifnya itu harus sering, tidak perlu terlalu lama. Misalnya sehari, tidak perlu sampai 1 jam, tapi dia cuma sekali. Tapi kalau bisa 10 menit, tapi berulang 6 kali aktivitasnya, ya itu lebih bagus ya. Kemudian aktivitasnya bebas dari bahaya. Ya. Kemudian, nah jangan lupa yang tadi ya, support dari keluarga, caregiver. Kalau ada harus ikut dalam kegiatan. Jadi dia lebih bersemangat karena ada support dari keluarga. Nah, ini sesuai ini bagaimana merancang ya, merancang olahraga yang sesuai untuk geriatri dan dewasa yang sudah mengalami kelainan fisik. Apa itu yang dimaksud olahraga? Yaitu suatu upaya agar tubuh tetap aktif dan dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Manfaat berolahraga adalah untuk menjaga kebugaran, mencegah kelemahan otot, menjaga imunitas, dan mengurangi stres. Ini terutama pada masa COVID ini ya, walaupun kita stay at home, terutama untuk geriatri kan tidak boleh terlalu beraktivitas di luar, jangan pasif ya, jadi harus tetap beraktivitas, berolahraga juga ya, tujuannya tadi mengurangi stres ya, menjaga imunitas. Nah ini beberapa contoh olahraga yang bisa dilakukan oleh geriatri ataupun dewasa yang sudah mengalami kelainan fisik. Ini khusus untuk latihan keseimbangan. Saya kasih contoh beberapa latihan yang bisa dilakukan ringan ya, alat-alat yang terlalu canggih bisa dilakukan sendiri di rumah. Ini pada gambar pertama, ini kursor saya nampak ya dia. Panahnya nampak kan? Pada gambar pertama, mengangkat kaki ke belakang. Ini ditahan ya. Ditahan hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganti kemudian dengan kaki sebelahnya. Ya, pastikan sebelum melakukan ini posturnya sudah benar. Kursinya aman. Ya, jangan ketika kita memegang kursi malah kursinya jatuh. Kan berbahaya. Pastikan aman, posisinya aman. Ya, itu lagi. Pastikan pasien dalam posisi aman. Berarti kursinya harus benar, postur pasiennya ataupun geriatri atau dewasanya harus benar ya. Kemudian baru kita lakukan aktivitas olahraga ataupun latihan keseimbangan. Ya, kakinya berganti ya, hitungannya 6, tahan. Kalau tidak sanggup tahan 6, 3 boleh semampunya. Nah, tidak usah terlalu lama, kira-kira masing-masing kaki sekitar 10 kali maksimal. Nanti yang penting kita berulang, sering-sering dilakukan. Ya, ini juga gambar kedua sebelah yang di tengah. Latihan keseimbangan juga dengan mengangkat kaki ke depan. Ya, tetap utama pastikan posisi aman ya. Nah, tetap ditahan 3 ataupun sampai 6 kali hitungan, ganti dengan kaki sebelahnya. Ya. Jadi tadi ke belakang, ke depan, ini ke samping ya. Nah, ini untuk keseimbangan, berarti ada posisi depan, posisi belakang, posisi samping. Kaki kanan diangkat ke samping, tahan. Gantian kaki kiri diangkat ke samping, tahan. Ya. Ini bagus sekali untuk pasien yang sudah ada gangguan keseimbangan. Tapi kalau belum, ya tetap harus dilakukan untuk mencegah
Kalau sudah terjadi gangguan keseimbangan, benar-benar harus ada yang caregiver-nya untuk menjaga di belakang, jangan dilepas. Nah, kalau ini memang agak lebih sulit sedikit karena ada gerakan-gerakan untuk tangan. Tangan pun hanya sebelah untuk memegang kursi. Jadi kalau ada gangguan keseimbangan jangan dilakukan ini pada pasien ataupun geriatri ataupun dewasa yang tidak ada gangguan keseimbangan, ya. Kalau ini berjalan, ini ada panahnya, berjalan ke depan, tapi dengan langkahnya beraturan, kanan kiri, depan, ya, tidak ada langkah yang lebar-lebar, langkah pendek-pendek untuk keseimbangan. Ini berjinjit, ya. Berjinjit ini juga bisa untuk latihan keseimbangan. Ketika dijinjit, tahan sebentar, jangan bolak-balik langsung, ya. Dengan jinjitan itu tahan 3 atau sampai 6 kali hitungan, balik lagi posisi netral semula, lakukan lagi, berulang seperti latihan-latihan yang lain. Oke. Ini disebut latihan fleksibilitas. Bermanfaat untuk mencegah kekakuan otot, ya. Ini kalau gambaran orang muda sih, ya kan orang dewasa tujuannya pertama bisa untuk mencegah kekakuan otot, yang kedua juga bisa untuk apabila sudah terjadi kekakuan otot kita kembalikan fleksibilitas, jadi yang sebelumnya terbatas jadi lebih bertambah. Paling tidak kalau tidak kembali ke normal bertambah. Ini contohnya adalah latihan fleksibilitas untuk otot-otot lengan atas, ya. Ini latihan fleksibilitas untuk tungkai bawah, ya. Terutama yang bagian belakang, ya. Ini ada hamstring, ada gastrocnemiusnya, ya. Ya. Kemudian untuk otot punggung juga bisa terstretching, ya, untuk fleksibilitasnya, ya, otot punggungnya, back muscle-nya. Kemudian ini dalam posisi sebelah untuk fleksibilitas otot-otot, ya, di daerah depan quadriceps femorisnya, ya. Nah, itu bisa bergantian kanan kiri semampunya buatnya. Kalau memang tidak sanggup sendiri bisa dibantu oleh caregiver atau keluarga. Dilakukan semampunya, tidak dipaksa, ya. Karena orang tua ataupun dewasa yang sudah mengalami kelainan sendi. Ini juga bisa untuk stretching otot-otot gastrocnemius, ya. Jadi dengan bersandar di dinding, kedua tangan bersandar di dinding, ya. Kemudian kaki belakang sebelah kiri yang ini diposisikan di daerah belakang kaki yang kanan, sehingga ini akan merasa tertarik otot gastrocnemiusnya, ya. Jadi ini bisa dilakukan berulang-ulang, ya, gantian maksud saya. Setelah kiri ataupun kanan dulu, ganti dengan kaki kanan atau kaki kiri, ya. Tetap ditahan seperti hitungan tadi 3 sampai 6 kali. Hitungan ganti dengan kaki sebelahnya. Ini juga. Ini sebenarnya tujuannya hampir sama ototnya, tapi posisinya posisi duduk, ya. Untuk fleksibilitas otot-otot tungkai bawah. Jadi dengan memakai kain ataupun handuk ataupun syal, tarik kaki ke arah tubuh, ya. Kemudian ditahan dengan hitungan 3 sampai 6 kali, ya. Kemudian diulang gantian dengan kaki yang sebelahnya seperti frekuensinya seperti latihan-latihan yang sebelumnya. Nah, ini latihan penguatan. Bisa dilakukan dengan beban atau tanpa beban, ya. Tetap kalau pada yang sudah geriatri ataupun dewasa yang mengalami kelainan, lakukan gerakan yang mudah. Ini contoh pada latihan penguatan otot-otot quadriceps femoris pada pasien yang sudah ada gangguan sendi di lutut, ya. Ini. Pertama posisikan, misalnya ada keluhan OA, ya, OA lutut, ya. Intinya yang ada keluhan nyeri di sendi lutut. Pasien pada posisi duduk, badannya tegak, tubuhnya tegak, ya. Kemudian posisi kakinya menjuntai ke bawah, kaki menapak ke lantai, ya. Nah, kemudian diangkat kaki sebelah, boleh kanan, boleh kiri, tergantung yang mana yang sakit, ataupun kalau dilakukan dua-dua juga boleh, ya. Tapi disarankan pas awal satu-satu. Tahan dalam posisi demikian
dengan hitungan 3 sampai 6 kali, kemudian kembali ke posisi semula. Ya. Lakukan berulang, boleh bergantian dengan kaki sebelahnya. Ini tujuannya adalah untuk penguatan otot-otot paha bagian depan ataupun quadriceps femoris. Di situ kan ada 4 otot ya, adik-adik. Nah, itu untuk penguatan otot-otot di situ. Tujuannya adalah apabila otot-otot di paha depan ini atau quadriceps femoris ini kuat, maka dia ketika kita berdiri, ketika kita berjalan ataupun kalau bisa atau perlu lari, maka tumpuan di otot di tulang sendi lutut ini akan berkurang karena ototnya kuat. Tapi kalau otot paha depan ini lemah, maka beban tubuh kita akan langsung diterima oleh lutut. Maka nyeri sendi yang sudah ada akan makin bertambah, atau yang tidak ada nyeri sendi pun bisa lama-lama apabila pun lebih banyak beraktivitas yang berdiri atau berjalan bisa menyebabkan nyeri sendi atau menyebabkan nyeri sendi yang di lutut karena tumpuan dari tubuh kita utamanya adalah lutut dan ankle ya. Jadi kalau misalnya belum ada keluhan di lutut mau dilakukan sendiri sekarang mulainya juga nggak ada masalah ya. Atau kalau ada sepeda statis bisa sambil goes, nah, itu juga bisa penguatan otot-otot quadricepsnya. Oh ya, dari tadi saya sebutkan ada hitungan 3 sampai 6 kali. Ingat tidak boleh tahan napas ya. Ketika kita menghitungkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, itu kita tidak boleh tahan napas. Ya, dewasanya ataupun geriatri tidak boleh tahan napas karena ketika tahan napas bisa meningkatkan tekanan intraartikuler, intrakranial ya, intravaskular itu bisa meningkatkan semua. Jadi takutnya nanti akan berbahaya terhadap hemodinamiknya. Jadi sambil berhitung, sambil bernafas. Oke. Ini penguatan untuk otot-otot lengan atas ya. Nah, posisi begini tangan tubuh menghadap ini dinding, kemudian tangan diletakkan di dinding ya. Nah, kemudian majukan tubuh, bawa ke belakang, majukan tubuh, bawa ke belakang ya. Itu penguatan otot-otot semua ini ya, otot-otot lengan atasnya. Oke, lanjut. Nah, latihan pernafasan ini paling penting ya. Apalagi lagi masa sekarang, masa COVID ya. Ini baik bagi yang sudah ada gangguan pernafasan atau untuk pasien yang tidak ada ataupun dewasa ataupun geriatri yang tidak ada gangguan pernafasan ya. Nah, tujuannya untuk menjaga kebugaran. Nah, berarti fungsi paru kita itu tetap bugar. Jadi walaupun tidak ada gangguan paru untuk adik-adik ini mahasiswa silakan ya. Karena dia bisa untuk relaksasi juga ya. Posisinya pertama bisa sambil duduk, bisa sambil tidur, ya. Yang penting posisinya nyaman, badannya rileks, ya. Nggak usah stres, nggak usah kaku, nggak usah banyak pikiran, ya udah. Tarik nafas dari hidung, nih ya. Tarik nafas dari hidung. Tarik nafas dalam hidung sampai perut terasa mengembang. Nah, jadi bukan tarik nafas perutnya mengecil. Nah, tarik nafas dari hidung, perut terasa mengembang. Tahan 3 sampai 6 kali hitungan, ya. Kemudian buang nafas kembali melalui mulut, seperti bersiul atau seperti meniup lilin, ya. Meniup lilin. Nah, ini dilakukan kalau sanggup 10 kali pengulangan ya, senyamannya saja. Ini kenapa tangannya ditaruh di perut? Biar kita rasakan. Karena boleh dicoba sendiri masing-masing. Kalau kita bernafas biasa mungkin kita nggak terasa, sepertinya normal saja. Tapi ketika kita melakukan sebuah latihan, tarik nafas dari hidung, tahan sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, hembus dari mulut seperti meniup lilin. Nah, apakah sama gerakannya? Pastikan itu. Ya. Karena ketika kita tahan, kalau kita tidak terbiasa, perut kita bukannya tumbung, malah kempes. Dan itu adalah pola pernafasan yang salah. Kalau pola pernafasan kita salah, kita akan cepat lelah dalam melakukan aktivitas fisik. Ya, bukan hanya untuk bernafas, aktivitas fisik juga. Tapi kalau pola pernafasan kita udah benar, nah, jadi ada konservasi energi, hemat energi semua, ya, tidak akan mudah lelah. Oke.
Relaksasi. Latihan ini bermanfaat untuk mengurangi ketegangan dan kecemasan ya, memperlancar peredaran darah, merilekskan otot, menjaga suasana hati agar lebih tenang. Ini hampir sama seperti latihan pernafasan, bisa posisi duduk, bisa posisi tidur ya. Nah, ini prinsipnya hampir sama, cuman agak berbeda karena ada pengenduran, ada pengencangan dari otot-otot dan mengendurkan otot-otot ya, bukan hanya bernafas. Nah, yang pertama tarik nafas dalam ketika mengencangkan otot. Tarik nafas dalam itu seperti saya bilang tadi, bukan bernafas biasa, tarik, tahan 1, 2, 3 gitu ya. Nah, kemudian lepas. Pastikan pola nafasnya sudah betul. Nah, kemudian tahan 5 hitungan. Nah, kalau sampai 5 boleh. Tadi rata-rata saya bilang 3 sampai 6 ya. Jangan sampai otot itu terasa nyeri ketika kita kencangkan otot. Oke? Nah, hembuskan nafas saat mengendurkan otot ya. Jadi ketika dihembuskan nafas, ototnya dikendurkan balik ya. Dari otot wajah dimulai, lengan bawah, otot bahu, dada, otot kaki, betis ya. Nah, kemudian hembuskan nafas lebih panjang dibandingkan saat menarik nafas sampai seluruh otot rileks. Ini maksudnya adalah ketika kita menarik nafas dengan 3 hitungan, 1, 2, 3, kita hembuskannya itu lebih dari 3 hitungannya, yang dari mulut, bisa sampai 6. Misalnya waktu kita inspirasi, tahan selama 3 hitungan. Kemudian waktu ekspirasi 6 hitungan, ya, kalau sanggup. Tapi itu sudah minimal. Saya rasa kalau tidak ada gangguan pernafasan untuk geriatri ataupun dewasa yang biasa, pasti sanggup. Nah, kemudian tahap akhir lakukan latihan pernafasan seperti latihan yang sebelumnya yang tadi kita bicarakan ya. Nah, ini bisa dalam posisi duduk ataupun tidur. Oke. Yang perlu diperhatikan saat berolahraga ataupun melakukan latihan adalah pertama pastikan postur tubuh ya. Ini diulang lagi, tubuh tegak ya. Bila duduk punggung tidak bersandar pada kursi ya. Kalau bersandar pada kursi pastikan tegak. Kemudian lakukan pemanasan dan pendinginan. Itu jangan lupa warming up, cooling down ya. Kemudian lakukan latihan selama 2 kali 3 per minggu itu paling tidak ya. Kalau bisa setiap hari lebih bagus, tapi frekuensinya seperti saya bilang tadi ya. Jangan memaksakan gerakan yang sulit ya. Kemudian selalu minta seseorang untuk menemani latihan. Apalagi kalau geriatri. Tarik nafas dalam dan perlahan selama latihan. Nah, kemudian lakukan di tempat yang aman, permukaannya rata, tidak bergelombang dan tidak licin. Karena pada pasien geriatri atau pasien yang dewasa dengan gangguan sendi, ya, itu sangat riskan. Karena ada gangguan penglihatan mungkin, ya, ada gangguan persepsi ataupun proprioseptif, kemudian ada gangguan orientasi tempat, ruang ya. Nah, itu harus kita perhatikan. Jangan lupa caregiver-nya. Nah, ini mengenai yang lain, saya juga diminta bicara sedikit saja mengenai rehabilitasi pasca rawatan pada penyakit degeneratif. Ya. Bentar ya. Apa itu penyakit degeneratif? Penyakit degeneratif adalah penyakit yang disebabkan karena penurunan fungsi organ tubuh ataupun kerusakan organ. Pada masa sekarang ini biasanya di atas usia 40 tahun itu sudah mulai terjadi ya. Kemudian yang menjadi penyebabnya bisa faktor makanan, pola hidup yang kurang sehat ya. Ini bisa sebagai pemicu munculnya penyakit degeneratif di usia muda. Kalau orang dulu mungkin 60 tahun baru ada degeneratif. Kalau kita 40 tahun itu sudah banyak itu yang datang ke rumah sakit ya. Jadi contoh-contohnya antara lain penyakit jantung, diabetes, paru-paru, stroke, Parkinson, osteoporosis, ya, OA, masih banyak lagi. Nah, pasien rawatan dengan penyakit degeneratif, dia akan mengakibatkan imobilisasi ataupun tirah baring yang lama, sehingga ini akan memunculkan yang disebut dengan deconditioning syndrome ataupun sindroma dekondisi, ya. Apabila ini sudah terjadi, maka akan terjadi penurunan kapasitas fungsional
dari sistem yang multi organ ya di tubuh seseorang itu. Biasanya dia diawali oleh sistem muskuloskeletal karena dia inaktif ya, yang berkepanjangan, kemudian akan berefek ke sistem-sistem lain, kardiovaskular ya, respirasi, saraf, metabolik, metabolik dan endokrin ya, gastrointestinal, integumentum, dan genitourinary. Tujuan rehabilitasi pada kasus ini adalah sama seperti disebutkan pas awal tadi ya, optimal ya, pemulihan yang optimal dan memodifikasi gejala sisa yang ada sehingga mampu melakukan aktivitas fungsional secara mandiri dan dapat beradaptasi dengan lingkungan untuk mencapai hidup yang berkualitas. Ini beberapa contoh saja contohnya pada DVT ya. Berarti kita harus tetap berpartisipasi dalam ADL-nya dan kegiatan lain. Pada respirasi, lakukan latihan pernafasan dan batuk dalam seperti tadi. Jaga hidrasinya, banyak minum air ya, perawatan gigi dan obat-obatan sesuai teman sejawat yang lain ya. Misalnya dokter paru ya. Kemudian pada sistem saraf, obat-obatan sesuai dengan dokter sarafnya, ada latihan orientasi waktu, tempat secara berkala, diberikan aktivitas dan sering keluar rumah dengan pengawasan ya, dan penggunaan alat bantu bila perlu ya, alat bantu tongkat misalnya ya. Kemudian pada gangguan muskuloskeletal misalnya disease atrofi ya, karena tidak pernah dipakai atau jarang dipakai ototnya, jarang bergerak sehingga terjadi penurunan kekuatan, massa dan ketahanan otot ya. Ini bisa dilakukan latihan fleksibilitas seperti yang disebutkan tadi, otot, latihan ketahanan otot ya. Oke. Untuk kontraktor sendi, ini biasanya kalau tidak pernah bergerak, tidak baring lama, imobilisasi, yang harus dilakukan adalah latihan lingkup gerak sendi, jadi tetap digerakkan sendi-sendinya secara pasif ataupun aktif. Latihan peregangan, ya, fleksibilitas ya. Kemudian kalau perlu diberikan obat-obat anti nyeri dan apabila adanya spastis, biasanya pada pasien stroke ya, spastisitas, kaku ototnya, kejang ototnya, diberikan terapi ataupun obat juga boleh. Pada osteoporosis yang disuse, latihan yang bisa kita berikan adalah latihan kekuatan untuk otot punggung. Ini untuk osteoporosis pada tulang-tulang vertebrae. Kemudian kekuatan otot panggul dan bahu, ya. Kemudian juga berikan latihan keseimbangan dan postur seperti tadi disebutkan di awal. Diberikan latihan weight bearing ya untuk stimulasi pembentukan tulang, misalnya senam ya. Senam osteoporosis kan ada. Kemudian juga jangan lupa diberikan obat-obatan dan vitamin D ya, yang bertujuan untuk osteoporosisnya. Apabila pasien imobilisasi ataupun tidak baring lamanya sudah mendapatkan ulcus decubitus, maka yang harus dipikirkan adalah posisi pasien ya. Jangan dibiarkan dalam satu posisi terlalu lama. Harus sering berganti posisi. Kemudian kalau bisa kalau perlu ya diberikan alat bantu ya, alat bantu yang bisa mengurangi terjadinya ulcus. Jadi alat bantu yang bisa membantu positioning pasien. Nah, misalnya dikasih bantal, dikasih seperti donat itu ya untuk mengurangi tekanan antara tulang kulit dan tempat tidurnya, perbaiki asupan nutrisi karena pada pasien-pasien yang kurang protein, albumin ya bisa terjadi udem ya. Kemudian perawatan luka jangan lupa, namanya ulcus decubitus karena kalau luka tidak dirawat bisa menjadi sumber infeksi yang baru ya. Kemudian gangguan pada sistem endokrin, ini contohnya misalnya diabetes mellitus, bisa kita lakukan latihan isotonik pada kelompok otot besar, yaitu dengan bersepeda. Bersepeda itu bisa dengan static bike ataupun dengan cycling biasa, ya. Nah, jadi seperti disebutkan tadi, semua tata laksana secara umum tadi untuk tujuannya untuk rekondisi ya. Yang namanya sindroma deconditioning, jadi tujuannya untuk rekondisi dan meningkatkan fungsi fisik serta psikososial dengan menyesuaikan terhadap sistem organ yang terlibat. Sehingga dia dapat mengembalikan kemampuan pasien
kembali lagi untuk ADL ya, dan kegiatan rekreasional secara mandiri dengan menggunakan kemampuan yang ada semaksimal mungkin. Oke, ini referensinya. Oke, bentar ya. Oke. Ini nampak, Dek? Izin dokter, masih slide yang tadi dokter. Oh, masih saya tadi ya? Saya belum terbuka ya. Bentar ya. Nah, ini nampak, Dek? Sudah dokter. Oke, ini ada 6-minute walk test yang tadi saya sebutkan. Ingat kan? Yang tadi pas awal ada namanya uji jalan 6 menit menurut American Thoracic Society. Ya, walaupun di sini disebutkan nanti indikasinya misalnya untuk gangguan pernapasan, jantung, tapi uji jalan ini bisa dilakukan pada pasien normal. Maksud saya adalah pasien yang tidak ada gangguan yang disebutkan tadi. Kenapa? Karena uji jalan ini bisa di browsing, bisa di googling, nanti ya cari saja juga bisa, atau saya kirim ke ketuanya nanti. Nah, karena ini juga dengan uji jalan 6 menit ini kita bisa balik seperti tadi kuliah pertama, bisa mendapatkan hasil mens ya, di mana hasil mens tadi kita bisa tahu jenis aktivitas fisik yang sesuai dengan geriatri ataupun dewasa yang dengan kelainan misalnya sendi ya atau kelainan fisik yang diderita ya. Nah, ini ada di sini adalah tujuan dan skopnya. Ini jadi ingat, jadi 6-minute walk test ini ataupun uji jalan 6 menit ini bukan hanya untuk pasien seseorang yang sudah mengalami gangguan kardiorespirasi ya, tapi juga pada pasien normal. Ingat itu untuk mengetahui MERS-nya setelah kita masukkan ke dalam rumus yang saya bilang pada kuliah yang tadi pada awal ya. Di sini nanti ada kontraindikasi, kemudian ada cara, yang penting adalah cara melakukannya. Technical aspect of cara melaksanakan 6-minute walking test ya. Lokasinya, ya, alat-alat yang diperlukan untuk jaga-jaga ya. Persiapan pasien ya. Persiapan pasien ini maksudnya adalah misalnya pasien harus nyaman, pakaiannya harus nyaman ya. Pakai sepatu. Nah, pakai sepatu yang nyaman. Kalau dia biasa nggak pakai sepatu, ya udah nggak apa-apa. Intinya yang dia nyaman ya. Oh, pasiennya harus pakai tongkat waktu uji jalan 6 menit. Nggak apa-apa, pakai saja. Ya, apa tongkat satu yang tripod, atau pakai yang akseleri keracis, atau pakai walker, silahkan. Nah, kemudian yang lupa, pasiennya minum obat. Kalau misalnya dia pasiennya ada DM, minum obat sebelum jalan. Jangan nanti tiba-tiba sudah drop, ya, sudah hipo segala macam. Makan, tetap makan. Tapi jangan terlalu dekat dengan jadwal latihan, paling tidak 1-2 jam sebelum latihan. Kemudian ini juga tidak boleh beraktivitas berat sebelum uji jalan 6 menit ya. Nanti bisa dibaca lagi pasiennya, persiapan pasien. Oke, ntar ya saya ada video mengenai ini. Saya lihat dulu. Ada pertanyaan, Dek, sementara? Oh, ada ya? Ada chatnya ya?
Bentar ya, Dek. Aduh. Saya nyari videonya nggak ada. Nanti saya share ke kontingnya aja ya. Saya tadi Ya, dokter. sepertinya saya tadi nyimpan video untuk 6 minutes, tapi nggak tercatat di sini. Apa-apa, nanti ketika saya kirim beberapa bahan tambahan ke ketuanya, nanti saya kirim video 6 minute-nya ya. Nanti bisa di-share di grup angkatannya ya. Baik, dokter. Karena kan kita yang namanya membaca beda, kalau sudah melihat pasti lebih enak. Saya pikir ini di chat pertanyaan, rupanya izin ke toilet semua. Udah balik nih. Udah ya. Ada pertanyaan deh, ini kuliah saya sudah selesai. Waktu sudah jam 9 lewat di tempat saya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, apakah kita cukupkan? Pak Ketua, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Dari saya belum ada, dokter. Oke. Berarti kita cukupkan saja ya, adik-adik semua. Oke, ini pun ini ada. Ada yang bicara? Nggak ada. Oke. Karena pun ada kuliah umum dari FK Unsia sekitar jam 9 lewat. Saya minta izin ya. Adik-adik semua, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bahan yang saya berikan paling tidak bisa pertama memberitahukan ini loh rehabilitasi medik ya. Ini loh transfisik dan rehabilitasi kerjaannya. Tapi memang yang kami berikan, yang saya berikan itu hanya secara umum, tidak detail. Paling tidak untuk bekal jadi dokter umum pada saat nanti di puskesmas itu sudah tahu ngapain saja gitu ya. Tapi kalau memang secara detail memang harus mengambil spesialisasinya. Tapi kan sudah ada kompetensi masing-masing. Ini pun masih angkatan 2019 kan baru, nanti juga akan ketemu saya beberapa kali lagi. Mungkin ada nanti tata laksana rehabnya yang lebih detail ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat pada adik-adik semua. Bila ada kesalahan silap-silap, saya minta maaf ya semua ya. Oke. Ada masukan untuk saya? Nggak ada? Nggak ada ya. Oke, saya izin Pak Ketua. Iya, dokter. Ya, dokter. Oke. Terima kasih semua adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, dokter. Sama-sama. Saya izin live ya. Ya, dokter. Ya, dokter. Pak Ketuanya nanti